Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara from New Zealand. Ketemu lagi sama Ami Rantau. Kali ini Ami Rantau lagi ada di mana? Bisa dilihat di belakang saya adalah primary school, blok SD primary school. Jadi kalau misalkan anak saya masih SD dan karena rumahnya di daerah blok SD, ini seharusnya sekolah untuk SD. Tapi waktu itu anakku kan sekolahnya ke Parnell School ya, karena memang tinggalnya di city. Nah ini bentuk sekolah SD. Waktu awal datang ke New Zealand, to be honest aku agak kagetnya itu kok sekolah SD itu tempatnya seperti anak TK karena ada playground. Bisa lihat yuk. Kita lihat dan jalan-jalan. Ini menarik sih. Ini menarik banget. Ini salah satu playgroundnya. Dan seperti biasa sekolah New Zealand itu identik dengan besar dan gede banget. Ini menarik, lihat desainnya. Sempat kelihatan nggak sih? Jadi ditulis ada Cook Islands, South Africa, Japan, Kanada, dan berbagai negara lain. Nah ini menarik banget tempat untuk bermain anak untuk playground. Jadi sekolah di New Zealand itu sendiri waktu pertama masuk itu tidak dikategorikan berdasarkan kemampuan calistung gitu ya. Jadi waktu di New Zealand itu sekolah primary di usia harus 5 tahun. Jadi ketika anak itu sudah 5 tahun, mereka sudah bisa masuk kelas 1 SD. Itu yang bikin saya kaget ya. Selain tadi vibes sekolahnya primary itu udah kayak playgroundnya dan nanti dibentuk di kelasnya itu benar-benar seperti anak TK gitu ya. Dan mereka itu fleksibel, mau belajar di duduk, mereka mau belajar di lantai, tergantung dari style masing-masing. Itu hal yang bikin kaget waktu pertama kali ke New Zealand, selain memang tadi usia 5 tahun sudah masuk kelas 1 SD. Nah ini penampakan salah satu primary school yang dekat rumah karena in zone, dan seperti biasa semua public school itu benar-benar bagus. Dan enaknya adalah misal nih teman-teman datang ke sini bersama keluarga lalu sekolah, berarti orang tuanya memegang visa student, salah satu dari orang tuanya ya memegang visa student minimum 2 tahun, pasangannya itu akan mendapat visa kerja. Lalu bagaimana dengan anak? Anaknya otomatis mendapatkan visa student. Dan kalau ke public school seperti ini, sekolahnya adalah gratis. Keren banget gak sih? Jadi sekolahnya memang benar-benar gratis. Nah, jadi Sobat Muslim ini adalah main office-nya. Ini hari Sabtu ya, jadi memang sengaja karena nggak boleh kita record ada anak-anak. Lihat deh fountain waternya keren banget kan buat anak, disesuaikan dengan ukuran anak. Ini playgroundnya. Lalu kita coba lihat bagaimana bentuk kelas-kelas atau sekolah mungkin dari luar ya. Dan ini seperti biasa sekolah New Zealand itu identik dengan value. Jadi yang diutamakan itu di awal kehidupan anak di sini tentang value. Makanya di sini sekolah nggak ada ranking kan. Nah, value-nya di blok SD intermediate itu sendiri ini dia. Dan lihat deh, pasti ada bahasa Maori. Makanya bahasa Maori itu bahasa aslinya New Zealand masih sangat kental digunakan. Wah, keren ya sekolahnya. Manukau Teapori Tetimanga. Jadi setiap sekolah itu unik, punya ciri khas masing-masing. Kita lihat seberapa luas karena ada school pool. Wow, ada school pool di dalam, ada kolam renangnya. Fasilitasnya berarti sangat lengkap juga. Mari kita lihat ada fasilitas apa lagi. Sayang banget ya dulu karena memang di city, tapi di city juga termasuk salah satu sekolah yang bagus. Cuma aku ngelihatnya setiap sekolah itu ya punya ciri khasnya masing-masing. Ini biasanya untuk mereka lihat ya, ada untuk hang jaket. Mereka biasanya pakai nama, kalau di sekolah kakang ada namanya. Ketika anak tidak bisa berhitung atau membaca itu tidak apa-apa. Tapi kalau anak nggak bisa
buang sampah, dia tidak bisa antri dengan balik, itu bermasalah. Ini ada peta, bagus ya. Dunedin, Christchurch, Wellington, kota-kota besarnya New Zealand. Ini hari Sabtu dan cuaca sedang hujan. Our school buildings and grounds are smoke free at all times. Kelihatan ya ada sign bahwa di sini daerah yang bebas dari asap rokok. Kita lihat ini mungkin ada maksudnya nih. Kenapa ada sepatu dan sandal? Unik banget. Summer in the Bay, Blockhouse Bay, School Banau. Banau itu adalah keluarga. Materials, recycle, steal and reuse jandals. Mungkin ini dari beach, mungkin ketemu apa? Kalau beach kan kadang suka ada sampah-sampah ya. Biasanya anak-anak juga ada kegiatan untuk bisa menyisir pantai supaya pantainya itu tidak ada sampah sama sekali. By the way lihat deh. Ini New Zealand banget. New Zealand tuh anak-anaknya waktu awal datang ke sini, salah satu yang saya bikin kaget juga kalau hujan anak-anak itu wajib tetap bermain. Jadi kita tuh waktu kecil kan saya selalu berpikir kalau kena hujan bakalan sakit, entah itu demam, entah itu flu gitu ya. Ternyata lihat deh, ada yang bermain bola, dan ini hujannya lumayan deras. Ada playground lainnya di sebelah sana. Ini buat basketball, di sana bermain sepak bola. Nah, saya udah mau keluar. Jadi ini salah satu sekolah publik yang ada di daerah Blockhouse Bay. Gitu. Sebetulnya kalau di rumah saya tinggal jalan kaki juga bisa. Oh ya, sekolah di New Zealand itu unik juga. Kalau kita misalkan punya sibling, kan sekolah ini berdasarkan penerimaan kuota juga ya. Sibling itu atau sanak saudara gitu ya, kakak atau adik, itu menjadi prioritas. Atau misalkan keluarganya kerja di bagian sekolah, itu juga menjadi prioritas. Kayak gitu. Lalu sebetulnya tujuan saya itu mau kemana? Tujuan saya sebetulnya adalah saya mau menghabiskan waktu Sabtu saya di perpustakaan. Nah, itu perpustakaan umum. Sedangkan sekolah ini sendiri tadi memiliki perpustakaan sendiri. Sudah pasti setiap sekolah memiliki perpustakaan sendiri. Lihat cuacanya hujan, suhu saat ini kurang lebih sekitar 8, tadi pagi malah 7, tapi udah terbiasa karena ini udah mau penghujung winter, jadi dinikmatin dingin-dinginnya. Nanti bakalan kangen karena kalau summer udah mulai panas. Nah, ini library yang akan saya kunjungi. Tujuan saya ke library adalah saya harus mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Kadang kalau di rumah itu distractionnya banyak karena ini hari Sabtu, jadi ini nih, teman-teman misalkan minjem buku dari library, terus mau mengembalikan tidak perlu masuk, nggak apa-apa, bisa tinggal buka ini, terus nanti tinggal dimasukin bukunya. Dan uniknya library New Zealand ini kan banyak luar biasa. Katakanlah saya minjem library di Blockhouse Bay Library, tapi saya akan mengembalikan di daerah city, di daerah kota, itu nggak apa-apa karena masih inline semua library di Auckland ya, kayak gitu.